Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, khususnya jamaah salat subuh Masjid Agung Jamek Kota Malang dan umumnya segenap umat Islam di mana saja berada yang pagi ini mendengarkan suara Masjid Jamek. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pembicaraan kita tentang masalah-masalah agama Islam dalam rangka meningkatkan wawasan kita terhadap ajaran agama Islam, juga dalam rangka meningkatkan ibadah dan amal saleh kita. Semuanya hanyalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pagi ini kita sampai kepada pokok pembicaraan. Kita dulu masih membicarakan tentang hak-hak asasi manusia. Ya. Sekarang kita sampai kepada hak-hak asasi manusia, yaitu tentang kemerdekaan berpolitiknya. Dulu ada kemerdekaan beragama, ada kemerdekaan berpikir, kemudian kemerdekaan berpendapat. Kita sampai sekarang kepada masalah kemerdekaan berpolitiknya. Apa yang dimaksud dengan kemerdekaan berpolitik? Ya. Kalau kita berbicara tentang politik, itu yang jelas adalah kaitannya dengan masalah pemerintahan, ya, pemerintahan. Pemerintahan kalau di dalam istilah disebut dengan daulah, ya, pemerintahan. Menurut ajaran Islam, mendirikan daulah atau pemerintahan itu hukumnya adalah wajib, ya. Sebab apa? Kalau manusia ini tanpa adanya pemerintahan, maka hidup manusia ini tidak bisa teratur, ya. Tidak bisa teratur. Manusia akan hidup sendiri-sendiri, ya. Nah, jadi dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan manusia yang teratur, itu maka wajib hukumnya untuk mendirikan satu pemerintahan. Nah, dengan pemerintahan nanti ada namanya kepala negara. Ada yang mengatur tentang masalah-masalah ekonomi, ada yang mengatur masalah sosial, ada yang mengatur masalah-masalah transportasi, segala segi kehidupan manusia ini, seperti yang sekarang kita lihat di dalam negara kita Indonesia ini. Ya, ada kementerian, itu semuanya adalah dalam rangka untuk mengatur masyarakat supaya hidup manusia ini teratur sehingga akan bisa terwujud satu kehidupan yang
yang baik. Ya. Nah, kemudian kemerdekaan berpolitik itu artinya merupakan bagian dari hak asasi kemerdekaan manusia. Kemerdekaan politik itu dibuktikan dalam masalah-masalah pokok sebagai berikut. Nah, yang pertama, kita sebagai orang Islamnya, menurut ajaran Islam, kita ini mempunyai kebebasan untuk memilih kepala negara. Ya, ini adalah hak asasi setiap warga negara, gitu ya. Ya, seperti kalau misalnya ada pilpres, ya, atau ada pilkada, ada pilgub, itu semuanya kan ada, itu namanya memilih pemimpin, ya loh. Nah, untuk memilih pimpinan, memilih kepala, ya, katakanlah mulai dari kepala desa yang dipilih, ya, terus bupati, wali kota, gubernur, presiden yang sifatnya itu dipilih. Ini kita ini mempunyai hak asasi untuk memilih, menentukan siapa. Loh, itu yang sesuai dengan mau kita. Itu namanya hak asasi. Ya loh. Jadi kita memilih presiden. Itu adalah hak asasi kita untuk milih siapa yang kita pilih. Barang tentu adalah yang cocok, yang sesuai, yang mempunyai kemampuan sehingga nantinya bisa mengatur negara ini dengan baik, gitu ya. Itu semua tingkatan. Begitu juga masalah gubernur, masalah bupati, masalah wali kota, masalah kepala desa. Ya, kita punya hak asasi untuk milih. Ya. Karena itu, kalau misalnya ada orang memaksakan orang untuk memilih sesuai dengan pilihan dia, itu namanya memperkosa hak-hak asasi manusia. Ya, pada waktu pilpres yang dulu kan, ya, itu ada orang cerita sama saya, Pak, saya ini sudah ditunjuk untuk mengisi kuliah subuh di suatu masjid, tapi kemudian karena saya ini aspirasi yang saya pilih itu tidak sama dengan yang ngurus masjid, maka saya diwurungno. Ya, akhirnya dibatalkan, tidak boleh mengisi. Loh, orang yang begini ini namanya orang yang tidak mengerti hak-hak asasi manusia. Kan setiap orang itu punya hak asasi. Milih siapa yang cocok dengan aspirasinya. Itu namanya kemerdekaan berpolitik. Ya. Masalah wali kota juga demikian. Ya, ya. Itu yang kita pilih yang cocok, yang sesuai dengan kita masing-masing. Ya. Karena itu semestinya pemilihan-pemilihan semacam ini yang benar itu adalah yang benar-benar masyarakat itu dibebaskan untuk memilih. Masing-masing calon itu kan menunjukkan program-programnya masing-masing. Nah, silakan rakyat itu memilih. Rakyat kan akan mempertimbangkan, memilih, ya, siapa yang cocok dengan aspirasi dia. Itu hak asasi.
Tapi kan sekarang akhir-akhir ini kan hak asasi manusia itu dipengaruhi oleh adanya money politik ya, termasuk pemilihan anggota DPR, DPRD tingkat 1, tingkat 2. Ini kalau tidak punya uang ya tidak bisa jadi ya. Seperti dalam pemilu yang dulu itu kan, kalau kita baca di koran ada seorang mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Waktu wawancara dengan pers, dia mengatakan, pemilu ini saya untuk kampanye ini sudah habis 1M lebih 300. Wah, ya. Ini saya kira bukan hanya untuk kampanye atau mungkin ini juga termasuk ada money politik yang diberikan ya. Jadi memberikan money politik kepada orang untuk mempengaruhi agar memilih dia. Ini namanya termasuk memperkosa hak-hak asasi manusia ya. Nah, jadi yang betul itu betul-betul bebas sehingga rakyat itu berpikir bisa memilih begitu ya, sesuai dengan aspirasinya. Itu yang namanya hak yang disebut dengan kemerdekaan berpolitik. Kemudian yang kedua, termasuk di dalam kemerdekaan berpolitik adalah kemerdekaan menyatakan pendapat atau memberikan pertimbangan kepada pimpinan negara ya. Jadi ini hak asasi, memberikan pertimbangan ya, hendaknya begini, hendaknya begini. Itu hak asasi. Setiap orang itu bisa menyampaikan aspirasi yang semacam begitu itu ya. Ini jadi kita katakanlah sebagai rakyat bisa saja kita kirim surat kepada presiden itu ya, kepada gubernur, kepada wali kota. Itu hak-hak asasi kita untuk menyampaikan pendapat tentang masalah pemerintahan, bagaimana sebaiknya ya. Para bapak dan jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang kalau kita melihat, baca di koran ya, atau melihat di televisi, sekarang di dalam negara kita ini kan berbagai macam masalah ya, masalah-masalah yang kalau kita perhatikan belum ada yang terselesaikan ya. Oleh dulu masalah pertama, masalah TKW ya, TKI yang bermasalah, ada yang dihukum pancung di negara Arab Saudi ya, ada yang dideportasi. Wah, walhasil kalau setiap hari kita baca koran kan ada TKW yang mati, ada TKI yang dipenjara, yang di Malaysia itu saja berapa yang dipenjarakan, yang di Saudi berapa yang dipenjara. Ini kan masalah-masalah ini semuanya kan masih belum bisa terselesaikan. Ini belum selesai. Kemudian masalah-masalah korupsi, penyuapan, ya loh, ya, masalah hakim-hakim yang nakal, kan terus. Nah, di dalam masalah-masalah yang semacam begini ini, kita ini mempunyai hak untuk memberikan saran, ya loh,
berikan saran. Bagaimana. Itu hak asasi buat kita itu. Kalau pagi itu kan ada dialog interaktif di Metro TV, itu kan yang biasanya itu membahas tentang masalah-masalah pemerintah. Kita ikut berbicara, itu juga namanya adalah hak asasi. Ya loh. Masalah apa lagi? Masalah Nazarudin, oh ya, yang sekarang lari ke luar negeri, ya, itu, ya, begitulah. Kita sebagai rakyat ini punya hak, punya kebebasan untuk berpendapat. Nah, bagaimana itu? Ini yang namanya adalah yang kedua yang disebut dengan kemerdekaan berpolitik, yaitu kemerdekaan menyatakan pendapat. Ya. Kemudian yang ketiga, jadi kemerdekaan memberikan pendapat, mengkritik, ya, mengkritik kepada kebijaksanaan pemerintah. Itu kita punya hak, itu hak asasi. Ya, kritik itu bisa diterima apa tidak. Kalau memang itu menurut pendapat kita itu salah, nah, kita sampaikan. Ya, ini adalah hak kita di dalam hak berpolitik. Ya. Jadi jangan sampai kita ini melihat sesuatu yang salah, tapi kita ini diam. Itu kan ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, afdolul jihadi kalimatu haqqin ila sultanin jairin. Ya. Seutama-utama jihad itu adalah mengatakan sesuatu yang benar kepada pemerintahan yang zalim. Ya. Nah, apa yang tidak baik kita kritik, apa yang baik kita dorong. Lah kan gitu ya. Satu contoh misalnya, ini di Jawa Timur ini mulai sudah dihembuskan untuk menutup tempat-tempat pelacuran, ya. Kan di Surabaya itu ada pusat pelacuran yang terbesar, ya, di Asia Tenggara. Ya, itu yang ada di Surabaya. Nah, yang begini ini ide begini ini kita dukung. Nah, kita sebagai rakyat mempunyai hak untuk memberikan saran bagaimana caranya. Kan pemerintah itu juga membutuhkan saran bagaimana saran yang terbaik. Nah, jadi misalnya tempat-tempat pelacuran itu dibersihkan, akan tetapi tidak menimbulkan masalah. Lah kan begitu. Ini namanya. Lah, mumpung ini masih sedang kan begitu ya, sedang ada pemikiran ke arah sana. Kalau tidak ada dorongan dari kita, itu nanti akan mandek, kasih itu, ya, kan dah. Nah, seperti dulu yang terkenal itu di Tretes dulu ya. Tretes itu dulu juga tempat pusat daripada pelacuran. Nah, tapi kemudian atas dorongan-dorongan dari masyarakat, ya, dorongan dari masyarakat, pendapat-pendapat dari masyarakat yang disampaikan kepada kepala daerah, ya, akhirnya kepala daerah bertindak dari sedikit demi sedikit juga akhirnya sekarang bisa ditutup. Loh, itu ya. Nah, ini namanya adalah kebebasan kita untuk berpikir, ya, kebebasan berpolitik untuk menyampaikan pendapat, ya. Jangan kita ini hanya ngomong-ngomong di luar saja. Ya apa ini? Ya apa kan gitu ya. Ya.
Itu namanya kemerdekaan memberikan pendapat dan nasihat kepada penguasa negara atau kepada pimpinan negara. Termasuk juga di dalam masalah kemerdekaan berpolitik adalah menyampaikan pengaduan ya yang terjadi kepada pimpinan negara. Misalnya adanya ketidakadilan, umpama ya, adanya ketidakadilan di dalam memutuskan sesuatu. Nah, satu contoh misalnya, kan sekarang ini ada namanya pembagian raskin, ya, itu jatah beras untuk orang-orang miskin. Nah, kita tahu di dalam masyarakat ini kok mestinya jatah beras orang miskin ini setiap bulan sekian, ya. Lah kok tinggal sekian, ini kemana? Diurus ada sebagian yang dikorupsi. Lah, ini namanya kita adukan, kenapa terjadi begini, ya toh? Masalah lagi umpamanya orang nikah, ya toh? Orang nikah itu kalau ke KUA, kita masuk KUA kan sudah ada tabel, ya, biayanya sekian. Ya. Tapi ada orang yang nikah katanya itu sampai 500, gitu ya. Ini kemana ini 500 ini, ya? Kalau memang itu dipaksa kita untuk membayar 500, oh enggak Pak, ini ada yang jalan biasa, ada yang jalan tol. Nah, mestinya kan harus sekian, satu bulan sebelumnya. Ini karena mendadak, kurang seminggu harus selesai. Jadi berapa? 1 juta umpamanya, ya. Lah kalau ada begitu, ini namanya hal-hal yang tidak benar. Kita laporkan. Nah, ini hak kita untuk menyadarkan yang semacam ini. Nah, ini kalau sampai kepada tingkat pusat sana kan, ya sebetulnya masalah-masalah yang semacam begini ini terus ada. Sehingga sekarang ini kan ada namanya lembaga perlindungan, ya, perlindungan terhadap orang yang pelapor, ya, dan terdakwa, ya, ada LPSK. Jadi kita jangan khawatir, kita mengajukan sesuatu kalau memang itu benar, kita sampaikan, ini faktanya begini. Itu ya, memang yang semacam begini ini ya tidak lepas daripada apa yang disebut dengan mafia-mafia itu, ya loh. Jadi walhasil di negara kita ini masih banyak hal yang semacam itu, ya. Jadi para bapak dan ibu sekalian, di dalam Islam itu ada namanya yang disebut dengan kemerdekaan berpolitik. Artinya kita punya hak untuk ikut serta mencampuri masalah-masalah kenegaraan, ya. Artinya mencampuri itu bagaimana untuk mewujudkan supaya negara kita ini menjadi baik, gitu ya. Baik itu namanya pendapat, baik itu namanya kritik, ya. Di dalam kita memilih pimpinan negara, di dalam kita memilih anggota-anggota atau yang disebut dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ini kita punya hak-hak asasi, ya. Katanya, jadi kalau besok lagi misalnya tahun 2014 kan ada pemilu lagi, ya. Nah, kalau misalnya kita
kan sebagai warga negara kan harus, ya toh, artinya harus ikut pemilihan umum. Nah, di dalam kita menentukan siapa yang kita pilih, ini supaya sesuai dengan aspirasi kita yang benar. Jangan kita dipengaruhi oleh, ya kita punya hak asasi. Ya. Kan biasa semua itu kampanye ini begini, tapi kita kan bisa nyaring mana yang paling benar menurut kita, itu adalah hak asasi kita, begitu ya. Pilpres juga sama. Nanti setelah pemilihan umum kan ada pemilihan presiden. Siapa yang jadi calon presiden? Pasti semuanya itu akan kampanye. Ya, semua mengatakan programnya begini, anunya begini. Nah, kita ini sebagai rakyat kan bisa menilai. Jangan terpengaruh, ya. Kita pikir yang betul. Ya, kita punya hak untuk menyampaikan aspirasi. Jangan karena diberi uang, walaupun tidak cocok, ya kita pilih saja. Nah, ini ya. Jadi itu namanya adalah kemerdekaan berpolitik. Jadi kemerdekaan berpolitik itu artinya kita diberikan kebebasan untuk ikut serta mencampuri masalah-masalah kenegaraan dalam rangka untuk mewujudkan, ya, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Ya. Jadi kita ikut serta mencampuri urusan ini kan termasuk di dalam ibadatun ijtimaiyatun, adalah ibadah suci. Kalau kita niati dengan niat yang baik, ya dengan tujuan yang baik, maka kita akan termasuk melaksanakan ibadah, ya, karena dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan sosial masyarakat. Ya. Demikian para bapak dan ibu sekalian, ini salah satu ajaran, yaitu yang disebut dengan kemerdekaan berpolitik, sekedar sebagai satu wawasan yang demikian ini. Mudah-mudahan ada guna dan ada manfaatnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.